Indonesia pukul aduh nggak kelihatan nampil. Bentar. Ya. Satu, host saya sendiri Bu Jaju dari Surabaya, dan dua worship leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan 4 doa profetik oleh Ibu Onggyo Kim dari Sidoarjo, 5 pengumuman Ibu Rosalin Tikwalu dari Surabaya, dan 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Mari kita lambaikan tangan, beri tepuk tangan, katakan Tuhan Yesus batu karangku. Amin. Oh, Tuhan Yesus batu karangku. Amin ya. Ya. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Itu apa namanya Pak John yang baru ini? Urapanmu. Saya mau cobanya. Oh, oke. Ya. Ya. Mari kita muji Tuhan sebelum ibadah dimulai. Oke, nanti saya akan tampilkan ya sebentar. Ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kalau tanpa musik tidak bisa Pak John. Ya. Ya, betul. Urapanmu ya. mengalirlah gitu Pak John. Ya. Urapanmu buat jiwaku. Ya, oke. Ini lagunya saya tampilkan ya. Ya. Oke. Ya, praise God. Kita belajar lagu ini juga ya, saudara-saudara, supaya kita bisa dapat urapan Tuhan ya. Amin. Haleluya. Urapan mengalirlah buat jiwaku, kuatkan urapanmu, kuatkan rohku, urapanmu yang perlu. Katakan dengan hatimu. Urapanmu mengalir yang urapanmu yang ku perlu, comes over me, over my soul, no, strengthens my spirit, your anointing is what I need.
Your anointing comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthen my spirit. Your anointing is what I need. Oh, anointing. Your anointing. Your anointing. Your anointing. Urapan. Bukan suaramu sembah urapan Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapan-Mu telah mengurapi kami semuanya malam ini Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Malam ini kami masih diberi kesempatan Tuhan. Oleh kuasa urapan Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Ya, Tuhan tolong Tuhan. Amin. Ibadat malam ini kami akan hendak memulai Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memimpin pujian penyembahan Ya, kami ini Yesus. Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Kami boleh mendengar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak John mulai kebaktian. Oke, terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Karena atas setiap kami Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru
berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, mencari wajah-Nya. Mari berseru dan berdoa. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadirat kudus-Mu, penuhi setiap kami bait-Mu, yang ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami Pada suara kesembah Yesus, Engkaulah yang sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu, Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, Tuhan. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami, Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan.
memenuhi hidupku, aku justru memenuhi baikmu dan ku yang nampak hanya Kamu yang kemuliaan, dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang nampak yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama, ku dan sungguh menyembah yang nampak yang ku nampak hanya memenuhi kami hadirat penuhi hati kami. Ya Larabasyana ya Natakala Larabayana Larabayana Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita mati dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Ya Larabayana Natakala Larabayana Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Rabayana Takala Rabayana. Engkau layak disembah. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever days we will see your praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord. His name is Jesus. We will see Forever for our God. Oh, praise the name of the Lord. Oh God, oh praise the name forever, forever. We will see
di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, Praise the name of the Lord. Praise His sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan. We praise your name in this place, Lord Jesus. Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. oh Lord, our God. Jesus our God. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya. Praise God. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Oke, Shalom Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa ibadah malam ini, saya percaya sukacita sorga turun buat kita semua. Namun Bapak Ibu sekalian ya, di saat ini juga saya juga merasakan ada sesuatu di dalam hati ya, mengalami ada sedikit kedukaan karena anak rohani yang beberapa tahun yang lalu melayani di gereja CLC Kediri ya, dipanggil Tuhan karena musibah kecelakaan ya. Tadi saya lihat ada sahabat terkasih sudah masuk ya, Pak Paulus dari Kalimantan. Itu juga adalah pelayan Tuhan dulu di gereja CLCC ya, saudaraku. Dan yang satu Ibu Kopu, suaminya tadi mengalami musibah kecelakaan dan dinyatakan meninggal ya. Pada waktu tadi pagi kami sedang ibadah doa pagi, saudaraku, dan dapat berita musibah terjadi. Namun Bapak Ibu sekalian, memang kehendak Tuhan semua di atas segalanya ya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi kita manusia ini, orang Jawa bilang apa, hidup ini mampir ngombe ya. Cuma Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama akan berdoa ya untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Oke, di sini Pak Paulus saya lihat apakah masih ada di sini? Oke, ya silakan Pak Frans Angki. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Mari Ya, kita shalom. bersatu dalam doa untuk firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Bapak memelihara kami dengan kuasa, dengan kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Rindu untuk memuji-muji nama-Mu ya Bapa dengan puji-pujian ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, sebentar ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua saat ini Tuhan Yesus. Di tempat kami masing-masing. Kami yang hadir saat ini ya Bapa. Beristimewa PS John Sarbunan ya Tuhan Yesus. Ya, Bapak urapi ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ini ya Bapa bagi kami. Biarlah firman itu mau tertanam dalam kehidupan kami. Untuk kami menjalani dalam hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Untuk kami mengasihi seorang sama satu yang sesama yang lain ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada teman-teman kami yang belum hadir Tuhan Yesus, Bapak gerakan hati mereka ya Bapak. Untuk dapat ikut bersama-sama dengan kami, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus.
Dengarlah doa ini ya Bapa. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Dari pagi hingga malam hari ini kami perbuat melawan kita dan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Supaya firman yang masuk dalam pikiran dan tubuh hidup kami tidak menjadi halangan ya Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Praise the Lord. Ya, terima kasih Pak Pansaki Kuara Emerin dari Kota yang sudah menaikkan sebelum kita mendengar. Oke. Ya, puji Tuhan. Kembali lagi kita sangat bersyukur malam ini untuk kehadiran ibu kita ya, Ibu Puspita. Wow, luar biasa Ibu kita, semangat ya, tetap setia meskipun hari ini beliau sedang menantikan mujizat Tuhan ya, untuk kesembuhan bagi tubuhnya, saudara-saudaraku ya. Ini memang Tuhan mau kita semua benar-benar bisa memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam keadaan suka dan duka ya, dalam keadaan baik atau tidak baik, kita memuji Tuhan. Karena Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan ya. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Oke, malam ini kita akan lihat, saudaraku, kita sudah tiba di serial yang ke-392. Dalam tema kita di malam hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam berita Injil. Ya, saudaraku. Nah, Injil itu adalah kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, kabar kelepasan. Ya, luar biasa. Saudaraku, dunia kalau tidak ada Injil, dunia akan menuju pada kebinasaan. Semua orang yang hidup butuh Injil, ya. Karena sudah lama kita terlalu sering disusupi dengan berita-berita, ya. Berita-berita yang negatif, berita-berita yang buruk, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang memberi kepastian, bahkan berita-berita yang membingungkan dan menegangkan, ya. Bahkan berita-berita yang menyesatkan banyak orang. Tapi ketika orang itu dengar Injil, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17. Dan Injil itu adalah berita tentang Yesus, kabar baik, saudaraku ya. Berita tentang Yesus yang datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan semua orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa itu ialah maut. Roma 6 ayat 23. Namun karena kasih Allah kepada dunia ini begitu besar, Dia berikan Yesus mati di atas kayu salib. Setiap yang percaya kepada Yesus di atas kayu salib tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal dalam bahasa Inggris disebut everlasting life. Dan saudara-saudara dan saya ada di dalam gereja everlasting life, gereja hidup kekal, saudaraku. Ya, gereja boleh banyak. Suatu tempat ibadah boleh banyak, tetapi untuk satu tujuan, yaitu hidup kekal. Dan hidup kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan orang bisa mendapatkan kepastian hidup kekal kalau dia percaya kepada Injil yang diberitakan. Oke, kita akan lihat Yesaya 40 ayat yang ke-5. Haleluya. Ibu Rosalim dari Jerman yang saat ini di Surabaya, silakan bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amin. Sungguh Tuhan sendiri telah apa? Mengatakannya. Apakah ada Injil di dalamnya? Ada. Injil itu kabar baik. Perhatikan ya. Di dalam Yesaya 40 ayat 5 berkata, maka kemuliaan Tuhan. Katakan kemuliaan Tuhan. Amin. Akan dinyatakan. Itulah Injil, Bapak Ibu sekalian. Tuhan ketika menyatakan kemuliaan, itu adalah Injil. Dan Yesus katakan kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari ini engkau lihat keadaan yang tidak baik, situasi tidak baik, keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, karir, bahkan kesehatan. Bahkan engkau melihat dan engkau merasakan dan mengalami hubungan-hubungan yang tidak baik di antara suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, kakak beradik, saudara bersaudara, orang-orang
orang yang engkau kenal maupun yang jauh, engkau sedang mengalami keadaan yang tidak baik dengan mereka. Tetapi pada saat engkau percaya kepada Injil, maka disitulah ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Katakan amin ya. Pertanyaan buat kita semua pada malam ini, saudaraku ya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam berita Injil? Jawabannya apa, saudara? Sudah pasti ada ya. Kalau itu bukan berita Injil, berita yang buruk, berita yang menakutkan, menegangkan, berita yang membuat orang susah, sedih, orang takut, putus asa, membuat orang gelisah hatinya, membuat orang hilang damai sejahtera, orang tidak bisa tenang. Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Hanya ada di dalam berita Injil kemuliaan Allah dinyatakan ya. Anda perhatikan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ya, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Berapa banyak saudara ingin melihat kemuliaan Allah malam ini? Lambaikan tangan, amin ya. Caranya gimana? Engkau percaya, maka engkau lihat kemuliaan Allah. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya ya, bukan manusia, bukan orang hebat, orang terkenal, bukan orang pintar. Pribadi Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Katakan amin. Makanya kalau jadi orang Kristen, Bapak Ibu, banyak-banyaklah memberikan waktumu mendengar akan firman Tuhan. Firman itu Allah sendiri, ya, saudaraku. Karena waktu engkau dengar firman Tuhan, engkau sedang dengar kabar baik. Dokter boleh mengatakan macam-macam, penyakitmu tidak bisa disembuhkan, bahkan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Dokter boleh mengatakan apapun tentang kondisi kesehatanmu, keluargamu, keuanganmu, ekonomimu, orang boleh mengatakan yang macam-macam. Tetapi saat engkau percaya kepada Injil, maka kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Siapa bilang bahwa Tuhan tidak bisa menyembuhkan yang sakit? Siapa bilang bahwa Tuhan tidak bisa menolong orang-orang yang sudah dalam keadaan hancur keuangan ekonominya? Siapa yang bilang bahwa Tuhan tidak sanggup memberikan masa depan penuh harapan? Tuhan sanggup. Masalahnya apakah engkau masih percaya kepada Tuhan atau tidak? Tuhan sanggup memberikan semua yang kau harapkan. Katakan amin ya. Nah, mari kita akan lihat next. Haleluya. Praise the Lord. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berita Injil ya. Berita Injil yang diberitakan orang percaya. Kenapa? Karena dia telah mendengar Tuhan sendiri yang mengatakannya ya. Jadi waktu engkau dengar firman Tuhan, itu Tuhan sedang bicara kepadamu lewat hamba Tuhan, lewat apa yang kau dengar, apa yang kau baca, itu sangat mempengaruhi kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa menang, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa lemah, engkau bisa kuat, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, tergantung juga apa yang kau dengar. Kau bisa menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang merana, tergantung apa yang kau dengar. Amin. Saudara bisa dalam keadaan menang atau dalam keadaan kalah, tergantung apa yang kau dengar. Kalau hari ini engkau suka mendengarkan firman Tuhan, kau mendengarkan Injil Yesus Kristus, maka sudah bisa dipastikan, walaupun tadinya engkau dalam keadaan lemah, engkau menjadi orang yang kuat. Waktu tadinya engkau dalam keadaan takut, dan engkau mendengar Injil, maka hatimu tidak takut lagi. Hatimu tidak khawatir, tidak gelisah lagi. Hatimu tidak dalam keadaan cemas lagi. Karena ada firman yang kau dengar. Itu membangkitkan iman dalam hidupmu. Bahkan engkau yang sudah dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan hancur. Karena engkau dengar Injil, maka engkau bisa dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin ya. Bahkan engkau yang dalam keadaan sakit pun, saat engkau dengar Injil, firman Allah, perkataan Tuhan, engkau juga disembuhkan Tuhan. Haleluya. Oke, dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita bisa pelajari dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan dapat menemukan 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil. Ya, saudara boleh dengar berita apapun, ya, berita-berita yang diberitakan di luar. Tapi berita yang paling hebat, yang paling menakjubkan, berita yang bisa memberikan hatimu ayam tentrem, hatimu tenang ketika engkau mendengarkan Injil. Katakan amin ya. Injil itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jangan dengar Injil yang lain. Injil yang lain itu Injil yang menyesatkan,
sebarkan, yaitu Injil Barnabas. Dengarlah Injil Yesus Kristus yang setiap hari engkau dengar di dalam ibadah CLCC, baik pagi, baik siang maupun malam, kau sedang dengar Injil Yesus Kristus, Injil kabar baik. Amin ya. Dan itu disampaikan secara berurutan, berseri supaya saudara bisa memahami rahasia itu. Nah, kita akan menemukan 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil. Mari kita lihat yang pertama, siapakah dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, kita lihat yang pertama ini. Haleluya. Dia adalah orang percaya yang memberitakan Injil. Artinya itu berarti bahwa dia itu tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Bukan itu gagah-gagahan, bukan itu sombong-sombongan. Tapi itu adalah sebuah keharusan bagi dia, saudaraku. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau orang tidak beritakan Injil. Mari kita lihat ya ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 16. Ya, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Amin. Saudaraku, ada satu warning, ada satu peringatan. Kalau engkau tidak memberitakan Injil, itu celaka. Namanya celaka itu bahaya, sesuatu yang akan buruk terjadi. Saudaraku, kalau Injil engkau tidak beritakan, maka orang-orang tidak mendengar Injil tentang Yesus Kristus. Mereka menuju pada kebinasaan dan kehancuran. Dan darah mereka akan berteriak di hadapan Tuhan, dan itu akan menuntut saudara di hadapan Tuhan. Ya, itu celaka Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku, suami yang belum bertobat, dia perlu dengar Injil. Istri yang belum bertobat, dia perlu dengar Injil. Anak yang belum bertobat, dia perlu dengar Injil. Ya, saudaraku, mertua menantu yang belum bertobat, dia perlu dengar Injil, kabar baik. Dengan Injil itulah yang bisa mengubahkan hati manusia. Hati yang keras jadi lembut. Hati yang penuh kemarahan, kebencian, penuh dengan kasih dan pengampunan. Amin. Siapa yang mengubahkan itu adalah Injil itu sendiri. Ya. Jadi ini yang pertama. Ciri yang pertama dari siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil. Yang pertama, dia adalah orang yang memberitakan Injil. Itu berarti bahwa dia itu tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya. Jadi kalau kita beritakan Injil itu satu anugerah Tuhan, itu suatu kesempatan, suatu itu sesuatu yang Tuhan berikan Bapak Ibu, dan itu tidak akan mungkin kembali lagi. Ya, kalau orang sampai menyanyiakan anugerah Tuhan, dia akan menyesal pada akhirnya, suatu. Tapi sudah terlambat. Dia berkata, Tuhan beri aku kesempatan beritakan Injil. Telat. Tuhan beri aku kesempatan membuka rumahku untuk kebaktian, bisa Injil diberitakan di dalamnya. Udah telat Bapak Ibu, sudah tidak mungkin lagi. Nah, karena itu ini waktunya, mumpung Tuhan masih kasih kita waktu, kesempatan kita beribadah, kita melayani, ayo kita melakukan dengan terbaik ya. Jangan sampai nanti saudara sudah dalam keadaan apes, dalam keadaan yang sangat terburuk sekali, baru saudara memberitakan Injil, saudaraku, sudah terlambat ya. Mumpung masih sehat, masih hidup, masih ada nafas, ayo beritakan Injil. Pak, itu kan tugasnya Pak Pendeta, itu kan tugasnya Pak Gembala, itu tugasnya kan orang-orang yang melayani Tuhan. Siapa bilang memberitakan Injil adalah tugas kita semua? Karena Yesus sebelum dia naik ke sorga, sewaktu dia sudah memerintahkan para muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Ya, pergilah ini bukan untuk pendeta saja, tapi untuk semua kita umat Tuhan. Beritakan Injil ya. Jangan takut saudaraku, beritakan Injil, ada kuasa Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaan di dalamnya. Mari kita lihat saudaraku. Yang kedua, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil? Mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua ini ya. Setelah dia memberitakan Injil, maka sekarang dia melakukan apa saudaraku? Dia melakukan kehendak Allah, yaitu apa? Dia memberitakan Injil ya, bukan atas kehendaknya sendiri. Jadi orang beritakan Injil bukan karena kehendaknya sendiri, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 17. Ya, 1 Korintus 9 ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Amin. Amin ya. Jadi ini yang kedua, saudaraku. Jadi kemuliaan Allah dalam berita Injil itu adalah orang itu melakukan kehendak Allah ya, bukan kehendaknya sendiri.
Saudaraku, dia melakukan kehendak Allah. Amin, saudara-saudara ya. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil setelah dia melakukan kehendak Allah? Nah, sekarang yang ketiga, dia memiliki tujuan. Memiliki apa? Tujuan hidup yang jelas. Amin, saudaraku ya. Kenapa dia memiliki tujuan hidup yang jelas? Karena dia memahami bahwa upahnya memberitakan Injil itu tanpa upah, ya saudaraku. Mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 18. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Amin. Amin, ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah pelayanan yang sangat luar biasa, ya. Seorang rasul yang bernama Paulus ini, saudaraku, dia memiliki tujuan hidup yang jelas, ya, karena dia memahaminya bagaimana bahwa dia memberitakan Injil itu tanpa upah, itu adalah upahnya dia. Meskipun, saudaraku, hamba Tuhan seperti Paulus, dia tidak mengharapkan upah, dia tidak mempergunakan haknya untuk mendapatkan upah itu. Tapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan, orang-orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan tentang prinsip menabur. Saudara-saudaraku, meskipun hamba Tuhan ini menyatakan bahwa dia memberitakan ini tanpa upah, tapi kita sebagai umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita juga memberkati ya orang-orang kudusnya Tuhan, saudaraku. Kita memberikan apa yang menjadi bagian dia, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kali kita menabur, maka kita akan menuai ya. Saudara masih ingat ya, yang kemarin saya saksikan itu, ada seorang Ambon ya, saudara, pada waktu dia tahu saya mau berangkat pergi pelayanan, saudaraku, dia tanya kepada saya, John, kamu sudah punya paspor, sudah punya visa, sudah punya tiket pesawat untuk berangkat ke luar negeri, ke Singapura pada waktu itu. Saya bilang, belum. Dia tanya, gimana kamu bisa berangkat? Saya bilang, Tuhan yang menyediakan. Nah, lewat orang ini, Bapak Ibu, Tuhan pakai dia luar biasa ya. Seorang yang baru memulai sebuah usaha bisnisnya dia, saudaraku. Saudara-saudara, dia bilang, oke, besok kamu datang ke rumah saya. Dan ketika saya sampai di rumahnya dia, saudaraku, dia sudah siapin satu amplop putih berisi sejumlah uang. Dan itu memang dia punya nasar. Dia bilang, Tuhan, ini modal usaha saya, dia sisihkan 1/10 dari uang kontrakan rumah ayahnya, itu dia punya modal, dia sisihkan 1/10 untuk mendukung pelayanan, saudaraku. Dan pada waktu dia menyerahkan itu di hadapan Tuhan untuk kami terima, saudaraku, pada waktu almarhum masih ada, Oma ya, dan ketika dia menyaksikan itu dan dia berdoa untuk si bapak ini, saudaraku. Tidak lama Bapak Ibu sekalian, orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Bisnisnya boom, saudaraku ya. Pada waktu itu dia menjadi rekanan Pertamina, saudaraku ya. Di bisnis dan Tuhan berkati luar biasa ya. Sampai saya sendiri menyaksikan, saudaraku. Orang ini diberkati sampai istrinya, anak-anaknya dia sekolahkan di luar negeri, dibelikan rumah mereka satu-satu, ada 4 anak ya, jadi mereka belikan rumah untuk anaknya 4 orang, punya rumah satu-satu, mobil juga satu-satu ya. Saudara, kenapa? Karena dia tahu menghargai hamba Tuhan. Nah, saya berdoa untuk kita semua pada malam hari ini, meskipun hamba Tuhan seperti Paulus berkata, upahku memberitakan Injil tanpa upah, kita sebagai umat Tuhan tetap, saudaraku, kita melakukan dengan sukacita, kita menabur ya, memberi bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Itu mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Oke, mari kita lihat apa hasilnya. Haleluya, kita lihat hasilnya ya. Ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberitakan Injil karena itu adalah keharusan baginya ya. Jika tidak dia memberitakan Injil, maka itu adalah sebuah celaka yang menanti dia. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Iya, 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Amin, saudaraku ya. Mari Bapak Ibu minta hati yang penuh dengan belas kasihan supaya engkau bisa memberitakan Injil ya. Beritakan Injil kepada siapapun yang kau jumpai. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita ini surat Kristus yang terbuka.
tanpa dengan kata-kata orang lihat perbuatanmu yang baik, sehingga mereka memuliakan Allah. Mereka tidak percaya jadi percaya, ya. Mereka tidak kenal Yesus jadi kenal Yesus karena mereka lihat Yesus itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Amin ya. Jadi celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi orang Kristen jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri, beritakan Injil. Saudaraku, Injil itu harus diberitakan. Kalau engkau tidak memberitakan Injil, maka detik itu juga ada orang yang mati sebelum dia dengar Injil, dia akan binasa, dia akan terhilang selama-lamanya. Tapi kalau engkau beritakan Injil dan dia tidak percaya, maka itu urusan dia dengan Tuhan. Dan kalau dia percaya, maka dia diselamatkan. Amin ya, saudaraku. Nah, itu adalah keharusan bagi kita. Jadi, saudara-saudara, yakinkan dirimu bersama dengan Tuhan ada kuasa. Kalau engkau memberitakan Injil, ya. Dan jika engkau tidak beritakan Injil, itu adalah celaka bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan apa? Dengan tugas pemberitaan Injil Allah. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 9 ayat 17. Ya, 1 Korintus 9 ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Amin. Amin. Tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi Paulus menerima tanggung jawab untuk memberitakan Injil dan memang dia orang yang sangat bertanggung jawab. Dan jangan heran saudaraku, kemanapun Paulus pergi, mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai dia. Ya, penyertaan di Tuhan atas hidupnya, pelayanannya luar biasa, banyak tanda ajaib. Jadi Tuhan mau lakukan sesuatu itu pada orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, mereka akan kehilangan banyak hal, saudaraku. Dan mereka hanya menyesal pada akhirnya, tapi sudah terlambat, Bapak Ibu. Ya, orang yang setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan percayakan dia untuk hal yang besar. Kenapa? Karena dia tanggung jawab, ya. Dan ketika dia punya tanggung jawab, dia melakukan yang baik, Tuhan percayakan dia untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi. Saudara-saudara, saya percaya di depan ini sesuatu pekerjaan besar sudah menanti kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, kenapa saya melakukan ini dengan segenap hati, saudaraku? Menyiapkan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, ya, baik pagi, baik siang, maupun malam, saudaraku. Tidak henti-hentinya saya lakukan, bukan untuk apa-apa, karena saya tahu ini tanggung jawab. Kalau saya tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih, maka suatu hari saya akan menyesal, saudaraku. Ya, ingat, saudaraku, Esau itu kenapa dia kehilangan hak kesulungan? Karena apa? Dia meremehkan hak kesulungan. Dan ketika adiknya melihat itu, Yakub melihat ini kesempatan yang tersedia, dan dia tidak mau menyanyiakan kesempatan, dia langsung meresponi itu, saudaraku. Ketika kakaknya hanya gara-gara semangkok kacang merah, selaku dia anggap remeh hak kesulungan, akhirnya adiknya yang mendapatkan hak kesulungan. Ketika dia datang minta berkat kepada ayahnya, Esau ditolak, tapi adiknya sudah mengambil berkat itu. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan, ada banyak orang, mereka akan baru sadar, mereka menyesal dengan tanggung jawab yang Tuhan kasih, selaku mereka hanya bisa menyesal dan mereka menangis, tapi sudah tidak mungkin lagi mereka mendapatkan itu. Ya, saya berdoa supaya malam ini semua kita jangan engkau menyanyiakan anugerah Tuhan, tanggung jawab ini, karena akan datang waktunya Tuhan mau kasih sesuatu yang lebih besar lagi. Amin ya. Yusuf, kenapa dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan untuk memberkati sebuah bangsa? Karena dia bertanggung jawab dengan tugasnya. Dia melakukan semuanya meskipun dia difitnah macam-macam, dia digosipin macam-macam, dia lakukan dengan baik, dengan setia, saudaraku. Sehingga pada waktu dia dibuang dalam penjara pun Tuhan serta Yusuf, ya. Dan pada saat dua temannya bermimpi dan dia bisa mengartikan mimpinya, dia mempergunakan karunia, talenta yang dia miliki untuk bisa mengartikan mimpi dua temannya, dan ternyata itu semua tercapai, semua terjadi. Dan ketika Firaun, seorang penguasa di Mesir, bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya, hanya Yusuf, orang yang bertanggung jawab, selaku. Dia bisa mengartikan mimpi Firaun, dan Firaun akhirnya mengangkat Yusuf dari seorang yang dipenjarakan menjadi seorang perdana menteri. Oh, saya percaya, selaku, Tuhan akan muliakan orang-orang yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Katakan amin, ya. Nah, karena
Karena itu saya meyakini ini, makanya saya tidak mau menyanyiakan anugerah Tuhan. Selama Tuhan kasih kesempatan, terus saya menyampaikan itu kepada saudara. Ya, oke, kita lihat yang terakhir, yang ketiga. Mari kita lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam berita Injil. Ini dia. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tidak menggunakan haknya sebagai pemberita Injil. Ya, dia benar-benar melakukan segala sesuatu dengan penuh kemurnian. Motivasinya murni sekali. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 18. Ya, 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Amin. Haleluya. Meskipun dia tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil, ya, tapi sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang telah diberkati dengan pelayanan Paulus, dia mengajar mereka selama 2 tahun, saudara-saudaraku, iman mereka bertumbuh, dan juga bagian mereka adalah mereka memberkati hamba Tuhan Paulus ini dengan berkat secara jasmani, ya. Paulus sudah berkati mereka dengan berkat rohani, dan bagian mereka adalah memberkati Paulus dengan berkat secara jasmani. Dan saya percaya itu yang dilakukan oleh Abraham kepada siapa? Kepada Melkisedek, selaku. Ketika Abraham melihat Melkisedek datang, selaku, ya, dia imam yang maha agung, itu adalah Tuhan Yesus, selaku, ya. Selaku Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Dan tahukah saudara, Abraham dan keturunannya, anaknya Ishak, cucunya Yakub, mereka diberkati sampai hari ini. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Amin, ya. Jangan pernah engkau mengabaikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Lakukan itu. Belajar untuk menabur, engkau pasti menuai. Ya, saudaraku, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tidak menabur, tidak menuai. Nah, pada waktu engkau menabur, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sampaikan tentang apa, saudaraku, ya? Tentang taburan keadilan, saudaraku. Karena apa yang kau tabur, Bapak Ibu sekalian, engkau akan menuai itu, ya. Dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, saudaraku. Jadi kita menabur, kita berbuat baik, itu bukan untuk orang yang kepadanya kita beri, tapi itu kembali untuk kita beri untuk diri kita sendiri. Amin, ya, paham, ya? Dan saya percaya Bapak Ibu, apapun yang kau lakukan di hadapan Tuhan tidak akan pernah hilang, ya. Tuhan berkati kita sekalian, dan Cifung akan nanti berdoa buat kita semua di malam hari ini. Oke, saya ingin menyapa dulu sahabat kita terkasih. Haleluya, Bapak dan Ibu Samsung SMA1, ya. Selamat malam, boleh tahu di kota mana ini? Kopu kah? Pak John, salam Ya, nih ya. saya. John. Oh, Bulea, ya. Oh ya, apa hujannya Pak- Bulea? Enggak, enggak. Ini di taman Pak John biasanya. Oh, di taman. Oke. Ya, oke, sip. Ya, tadi sahabat kita Pak Paulus tadi, dia karena signalnya di sana nggak kuat karena hujan juga, sehingga memang tidak bisa nyambung, ya, tapi paling tidak dia sudah ikuti kebaktian tadi, ya. Oke, Cifung akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Mic-nya bisa dibuka, open mic, Cifung. Selamat malam, Mbak Mendacon. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, mari kita bersatu, berdoa, menyembah Dia, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, belajar untuk melakukan segala perintahnya. Bapak, kami kembali dalam kasih-Mu, Bapak. Kami percaya Tuhan firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta John untuk kami semua, anak-anak-Mu yang ada di gereja CLCC, Tuhan. Kami merasa Engkau hari-hari ini berbicara kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang mana telah disampaikan firman-Mu bahwa Tuhan kami harus belajar untuk mengasihi Engkau, berarti melakukan setiap firman yang Kau perintahkan untuk kami. Hari ini kami percaya Tuhan ini firman untuk kami semua. Di gereja satukan kami Bapa, bahwa kami harus menjadi pelaku daripada firman-Mu, yaitu Tuhan memberitakan kepada semua orang, teman-teman kami atau kerabat kami yang belum mengenal Engkau Bapa, bahkan sahabat-sahabat kami yang terdekat sekalipun yang jauh. Oh Tuhan, Kau tahu mereka juga butuh diselamatkan. Kami tidak boleh egois ya Bapa. Ampuni kami, buka hati kami. Selama ini kami selalu mementingkan diri kami sendiri. Yang penting kami selamat. Yang penting kami sudah mengerti akan berita Injil, tapi kami belum melakukan. Hari ini kami berjanji Bapa,
di hadapan-Mu, kami akan melakukan, dan biarlah firman yang tersampaikan ini terrema di dalam hati kami, terterai di dalam nama Yesus, dan tidak pernah kami lupakan. Terima kasih Bapa, kalau kami tidak memberitakan Injil, maka Engkau juga Tuhan tidak akan menerima kami, karena ini satu perintah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, firman-Mu berkata, apa yang Kau lakukan di bumi ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hari-hari ini, supaya kami memberitakan keluarga kami yang mana belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tarik kami, berikan keberanian kepada kami ya Bapa, semua di gereja DETC ini untuk selalu, oh Tuhan, urapi mulut kami, hati kami, sehingga kami berani untuk memberitakan Injil ke setiap teman kami, kerabat kami, tetangga kami. Yang mana Tuhan dia sakit, kami beritakan bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Yang mana dia kesehatan, kami beritakan supaya dilepaskan daripada yang jahat, karena Yesus Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih firman ini. Kembalikan Tuhan Pak Pendeta John, urapi dia Tuhan, tutup bungkus Pak Pendeta dengan kuasa darah, seluruh keluarganya, istrinya, semuanya Tuhan, apa dilakukannya Tuhan untuk memberitakan Injil kemana-mana, memberikan kekuatan kepada orang yang dijumpainya, terutama juga kami ini, memberikan kekuatan kepada kami di gereja itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yesus tidak pernah tinggalkan Pak Pendeta John. Terima kasih Bapak, penuhi dengan kuasa darah-Mu, hingga Tuhan berlimpah-limpah kasih-Mu terus-menerus. Selama kami masih hidup, kami harus jadi pelaku daripada firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk tunduk, ajar kami untuk melakukan setiap firman-firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta John. Mari Tuhan, sebentar lagi akan retreat tanggal 13. Tolong Tuhan jamak kami, supaya teman-teman kami juga kami ajak bersatu di dalam retreat itu, untuk saling, oh Tuhan, bertemu satu sama lain, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya misi-Mu besar Bapa. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari hal-hal yang jahat, supaya kemuliaan yang terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau lindungi juga semua keluarga kami, sahabat kami, dan juga Tuhan siapa yang kami jumpai, sehingga kami ajak ke retreat. Tolong Bapa kasih tahu kami ya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang mampukan kami, uji supaya tidak kami aja yang pergi ke retreat, tapi juga teman-teman kami yang mau rindu untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kudus. Kami percaya Tuhan juga buat semuanya tempat ini. Oh Tuhan, yang mana dia selalu berdoa untuk Ani dan berdoa untuk semua di sini, memberkati untuk dan semua anak-anaknya juga, semuanya di sini baik, saya juga baik. Oh Salin, ya Tuhan Yesus, mau sangat baik Pak. Cucu, Nini, semuanya, oh Yeti, semuanya Tuhan, untuk mendoakan kami semua terjadi mujizat demi mujizat. Kami percaya misi-Mu besar di tahun 2024. Tidak ada satu firman yang kembali. Firman itu terai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dari kami untuk tunduk, mendengarkan setiap perintah-Mu, taat pada pimpinan kami, yaitu Pak Pendeta John. Sebab itu kami harus melakukan. Kalau kami mau perkara yang kecil, Tuhan berikan kami perkara yang besar. Ajar kami bersatu Bapa, bersatu di dalam nama Yesus, melayani mereka semua. Mari Tuhan, yang lama undur, kita mau telepon dia, kita mau jumpai satu persatu, walaupun melalui telepon, melalui apapun, supaya kami mengerti kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kau urapi Tuhan, firman-firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta John, terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, sebab Engkau kudus, sucikan kami, sebab Engkau suci, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Bapa, supaya hari ini Engkau sangat baik. Hari ini kami melihat nasihat-nasihat yang begitu indah, supaya Tuhan terjadi, bahwa kami harus mengetahui banyak jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal Engkau. Kami harus berlomba-lomba untuk mencari mereka, Tuhan, supaya datang kepadamu. Terima kasih juga buat David dan Syam. Tuhan, tolong jamak putri-Mu dan putra-Mu ini. Tolong Tuhan satukan dengan kami, dan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Supaya kami selalu ingat akan kasih-Mu yang telah mati untuk kami, berkorban untuk kami. Apa yang kami lakukan ini, Tuhan, hanyalah seberapa kecil dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Kasih yang tidak terbatas, mau mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Sebab itu biarlah orang-orang yang lain patut mendengar juga pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa,
Nyatakan kuasa-Mu terus-menerus. Terima kasih ya Bapak untuk malam ini. Dan kami tahu Tuhan firman-Mu tidak akan kembali. Firman-Mu terus-menerus. Terus-menerus Tuhan menjadikan roh kami menyala-nyala. Di dalam nama Yesus. Ya Tuhan jamak kami semua. Ya roh kami menyala-nyala. Itu yang Kau rindukan. Terima kasih Bapak surgawi, terus kobarkan Tuhan. Supaya roh kami menyala-nyala. Untuk selalu bersaksi. Memberitakan Injil. Seperti Rasul Paulus dan Pak Pendeta yang Kau pakai. Kami juga Bapak. Kami mau Tuhan bergandeng tangan memberitakan Injil. Terima kasih pakai juga Om Dokimba. Terima kasih Tuhan. Kami tahu musim besar kami akan pergi memberitakan Injil di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Tuhan Yesus, ini ada PP yang ada di Bandung. Dia rindu ingin kebaktian di ETC. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk PP Tuhan. Mereka rindu ingin bersatu di dalam gereja ini. Terjadilah Tuhan, terjadi. Bawa dia mendekat kepadamu. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau menyelesaikan bukaan kami. Dan Engkau Raja, Raja dari segala Raja, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Mari Tuhan sebelum kami berbicara, biarlah Roh Kudus mau berbicara di dalam hatinya PP. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang telah menang, nama yang mulia dan berkuasa itu kami mengucap syukur segala hormat, kembalikannya padamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk doa yang sangat indah ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini Ibu Cajuk Eliwati Koswanti dari Surabaya. Ya, terima kasih Pak John atas firman-Nya dan menjadikan berkat bagi kami semua, mendatangkan mujizat bagi kami semua yang ada pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih, dan sebentar kami akan berjumpa dengan Tuhan melalui doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim. Saya persilakan Bu Ong Gyo Kim. Baik, bisa dibuka Bu Ong. Bu Ong, sepertinya mungkin masalah signal ya di sana. Iya. Ya, sambil menunggu signalnya stabil. Saya naikkan juga, Pak John? Ya, tidak apa-apa. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Mari kita Shalom. Ya, mari kita menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan
kuasa dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari Yes. mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. I receive. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa Ya. profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, mewakili Ya. Ibu Ong Kyo Kim dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John sama-sama. Dan selanjutnya untuk pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalin Tikwalu dari Jerman dan sekarang ada di Surabaya. Kami persilakan Bu Ros. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanju kesempatan Ya. kepada saya. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, dan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0312684401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak dan Ibu. Siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Amin. Terima kasih, Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ros. Amin. Juga terima kasih Tuhan berkati untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan juga untuk Pak Pras Anggi sebelum firman Tuhan untuk mendoakan kita semua. Terima kasih Bapak Anggi. Dan juga untuk Cik Fung. Terima kasih. Peneguhan ayat firman. Terima kasih Tuhan memberkati. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu yang datang dengan pergumulan, silahkan ngecat di bawah kolom ini
Nanti Pastor John Sarbunan akan mendoakan. Sebelum doa berkat, saya kembalikan kepada Bu ADC. Saya persilakan untuk sepatah dua kata untuk kami semua. Ya, terima kasih Bu Jaju, Bos Pandi, sudah memimpin ibadah kita ya. Pak John, ada masukan untuk bulan Juli, itu ulang tahunnya Bu dia ya Pak John? Tanggal 18. Ya? Belum masuk kayaknya. Bu siapa? Ibu Eka, Lydia Eka. Oh iya, benar-benar. Nanti tolong dikirim ya. Tolong dikirim ya. Ulang tahun perkawinan orang tua kita kan, Bapak dan Ibu Gruri, Iko Alu. Oh iya, benar. 29 ya. Rosalin. Ya, mungkin nanti Pak Hendro bisa catat tanggal 6 itu Pak Anggono dan Ibu Lili Handayani. Anggono ulang tahunnya, ya temannya Pak Hendro juga ulang tahunnya Pak Anggono tanggal 6. Di tanggal yang sama itu ulang tahun pernikahan mereka Pak Anggono dan Ibu Lili Handayani. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 8. Bu Lydia Eka. Ibu Eka Lydia. 18 Juli Bu Lydia Eka ya. Tanggal 29 Juli ulang tahun. Ibu Rosalin pernikahan. Amin. Ya. Bu Rosalin mungkin belum memasukkan ya Bu Rosalin. Ya. Ya. Doakan para pendoa-pendoa ya. Ibu. Amin. Amin. Mungkin tadi ya Pak John, Bu Jaju, sinyal mungkin ya, jadi hilang. Oke, terima kasih Bu Jaju ya, dan terima kasih. Oh ya, sama-sama. Kita semua sudah mendapatkan yang terbaik ya dari Tuhan dan kita wajib bersyukur. Terima kasih Bu Rosalin, terima kasih Bu Jaju Poswandi melayani. Ya, sama-sama. Jadi juga terima kasih Pak John untuk firman-Nya. Ya. Ini sudah menguatkan kita semua ya. Injil harus dimintakan sampai ke ujung. Itu ya Pak John. Terima kasih Pak. Suara juga Cifung atau Yunani. Amin. Berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan, Tuhan berkati ya. Dan ini ada saudara kita juga Ibu Puspita. Selamat Bu Puspita, Bu Lianwa, ini temannya Bu Lince. Oke. Yang tetap didukung dalam doa ya bagi tim doa Gereja CLCC. Dan semua yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai mari. Itu ya Pak John ya. Ya, benar. Yang dahsyat dan luar biasa dipakai Tuhan malam hari ini, Ibu Jaju Poswandi. Silakan Bu Jaju. Amin ya. Terima kasih Bu ADC. Tuhan memberkati atas info-infonya. Dan selanjutnya kami persilakan Pastor John untuk mendoakan berkat bagi kami semuanya. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Jaju. Sebelum doa berkat kita naikkan pujian ini ya, Yesus segalanya bagi kita sekalian ya. Nah, kita berdoa juga untuk kesehatan ibu kita, Ibu Puspita ya. Oke. Adik saya juga Pak John. Oh ya, gimana Pak Frans? Ya. Oke, kita doakan Pak Frans ya, adiknya juga. Oke. Ya, Pak itu Oscar ya, Pak Frans ya. Julius Oscar Pak John. Ya, itu baik. Pak Julius Oscar. Oke, baik. Istrinya mau masuk di link, tapi dia nggak bisa ini Pak John. Juga Pak John. Nggak bisa operate. Oh ya, Ko Anto juga. Ya, baik. Ya. Terima kasih Ko Anto. Ya, kita doakan ya. Iya, sama-sama. Pak Frans Angki. Oke, kita pujikan. Ya, sama-sama ya. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia segalanya bagi kita ya. Amin. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya
angkat kedua tanganku, katakan Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya. Yesus Tuhan kau dan Raja segalanya. Bagiku kasih sayangmu berlimpah di dalam salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu, ku percaya, ku percaya mujizatmu. Sekalian, mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dia satu-satunya penolong dalam hidupmu, satu-satunya Tuhan yang menyembuhkan engkau dan menyelamatkan engkau dari segala hal yang buruk. Tuhan, mari curahkan kuasa-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu terjadi malam ini untuk Ibu Puspita, Ibu Lianwa, sembuhkan dia maka dia sembuh, pulihkan dia maka dia pulih, sehatkan dia maka dia sehat di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan mendatangi engkau saat ini juga. Dalam nama Yesus. Untuk juga Pak Frans Angki, Tuhan menyembuhkan engkau bersama dengan istrimu dan adiknya Pak Julius Oscar di dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, jadilah menang. Untuk Pak Anto, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Terimalah aliran kesembuhan, kuasa mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terutama di bagian tanganmu, jari-jari tanganmu semua dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Mari menjamah Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Rosalin Pabruri, Ibu ADC Cifung, Ibu Marta, Ibu Sian Liang, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Pak Hendro, Your Miracle, Ibu Sinta, Johan Cindy, Ibu Meliawati, juga Pak Roli bersama Bu Gita, dalam nama Yesus. James Cindy, Pak Hendro, semuanya disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Keuanganmu, ekonomimu dipulihkan Tuhan, bisnis karirmu dipulihkan Tuhan. Berkati Cifung juga bersama suami, anak, mantu, cucunya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak, kami akan beristirahat sebentar nanti dan Tuhan berikan kami kekuatan. Besok pagi kami akan menghadap Tuhan. Kami percaya hadirat kuasa Tuhan, mujizat ajaib sudah Kau sediakan di sana. Dan berkati kebaktian besok siang, besok malam, sepanjang minggu ini dan hingga tanggal 6 di tempat Ibu Linda Effendi, urapan kuasa-Mu terjadi. Juga untuk persiapan acara retreat, Tuhan persiapkan semuanya dengan baik. Kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Berkati juga Ibu Lea yang tadi sudah bergabung. Berkati dia bersama dengan anaknya Michael dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, kemenangan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan berkati Cipung. kasih, Ya, Pak Pak Jo. Roli, Tuhan berkati ya. Sama-sama berjajuk. Salam buat Bu Nini ya. Keluarga besar Terima Koswandi, kasih, Tuhan Pak berkati Jo. semuanya. Amin. Pak Terima Frans, Ya. Amin. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Hendro untuk dukungan pelayanannya. Berkati Pak Terima Hendro ya. Oke, Pak Frans, Bu Anto, Tuhan berkati Bu Puspita, Bu Lianwa, Tuhan berkati semua ya. Oke, sampai berjumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Bless you. God bless you Haleluya. all. Ya, bye-bye. Bye.